Dari balik semak belukar, harimau mengendap-endap mendekati seekor gajah besar yang ada di hadapannya. Pergerakan senyap tanpa suara, tapi gajah punya insting yang kuat. Ia mulai menyadari ada bahaya di sekitarnya. Gajah itu mulai waspada, tapi tetap santai. Harimau mulai mengambil langkah, bergerak mendekati gajah. Ketika sudah berada tepat di belakangnya, harimau coba menyerang. Tapi gajah itu sudah siaga. Ia enggan kecolongan, bergegas membalikkan tubuhnya dan melakukan serangan balik. Harimau tidak menduga, ia ketakutan dan akhirnya melarikan diri ketika gajah itu mengejarnya. Ini adalah percobaan yang kesekian kalinya bagi harimau. Sebelumnya, mereka sudah mencoba berbagai cara untuk memburu gajah, tapi sejauh ini belum ada yang benar-benar sukses. Setidaknya perburuan yang sempat diabadikan oleh manusia. Mau tidak mau, kita harus mempercayai kehebatan harimau dalam mengalahkan gajah hanya dari laporan beberapa orang yang melihat tanpa mengabadikannya, atau bahkan sekedar analisa semata dari bekas pertarungan mereka. Kita memang masih harus bersabar menunggu datangnya momen luar biasa itu. Momen di mana harimau, entah sendirian atau bersama rekannya, berhasil mengalahkan gajah dan lalu memangsanya. Entah gajah besar atau bahkan yang kecil sekalipun. Gajah bukanlah hewan lemah. Mereka yang paling besar di daratan. Tubuhnya kuat dan hidup bersama pasukannya. Gajah Asia yang hidup bersama harimau memang punya ukuran yang lebih kecil daripada gajah Afrika. Tapi perbedaan ukuran mereka tidak serta-merta menyebabkan gajah Asia jadi lebih lemah dari gajah Afrika. Mereka tetap saja menjadi sosok yang besar, kuat, dan tentunya berbahaya. Harimau yang dianggap sebagai raja tentu punya rasa percaya diri yang tinggi. Mereka bisa mengalahkan berbagai hewan besar, entah rusa, beruang, kerbau, sapi, gaur, bahkan hingga buaya. Jadi dia pikir gajah juga bisa dikalahkan seperti yang lain. Sayangnya, gajah ada di level yang berbeda. Bersama badak Asia, gajah jadi sosok yang bisa dibilang susah diimbangi atau bahkan dikalahkan. Harimau dan pemangsa lain kadang harus menghadapi situasi yang lumayan sulit. Ketika mereka kelaparan dan tidak menemukan mangsa yang mudah diburu, maka mau tidak mau mereka harus memaksakan keberuntungannya dengan memburu mangsa yang ukurannya lebih besar, tenaganya lebih kuat, atau bahkan pasukannya lebih banyak. Dengan resiko perburuannya gagal total, atau bahkan mereka yang berbalik jadi sosok yang diburu oleh mangsanya. Sejauh ini hanya singa atau mungkin hyena yang mampu dan sering memburu gajah. Singa bisa memburu gajah kecil ataupun gajah besar, entah yang sendiri atau bahkan yang bersama pasukannya. Dan singa bisa memburunya sendirian atau bahkan ketika bersama pasukannya. Apakah singa lebih hebat daripada harimau karena mereka mampu memburu gajah? Bisa iya, bisa juga tidak. Sejauh ini kita bisa menemukan banyak bukti yang menunjukkan kehebatan singa ketika memburu gajah. Tapi jangan lupakan pula, jika beberapa kali singa harus kabur ketakutan ketika dikejar gajah. Berbicara tentang mangsa yang berukuran besar, beberapa pemangsa memang jadi spesialis mangsa besar itu. Mereka enggan memburu mangsa kecil karena beberapa alasan. Misalnya serigala, mereka lebih suka memburu bison atau rusa daripada harus memburu kelinci. Yang pasti, kebutuhan makan serigala dan pasukannya lumayan besar, daripada harus kelelahan memburu kelinci dengan hasil yang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan perut semua anggota pasukan. Mereka lebih memilih untuk memburu mangsa besar dengan harapan buruannya bisa memenuhi kebutuhan perut semua pasukan. Sebelumnya, admin pernah berpendapat bahwa memburu hewan besar masih lebih mudah daripada memburu hewan kecil yang lincah, nekat, dan pantang menyerah. Mungkin pendapat itu salah jika kita melihat beberapa kegagalan yang dialami para pemangsa ketika mangsa buruannya terlalu besar. Tapi kembali lagi pada hasil yang bisa didapat, maka admin masih meyakini pendapat itu. Beberapa pemangsa berukuran besar mengalami momen yang menyebalkan ketika berurusan dengan hewan kecil. Mereka seakan dikerjai oleh mangsa kecilnya, entah karena pergerakannya yang lincah atau sifatnya yang pantang menyerah. Padahal, kalaupun berhasil dikalahkan, hasilnya tidak sebanding dengan perjuangan yang mereka lakukan. Makanya, sosok seperti singa, serigala, orca, piton, anaconda, elang, dan beberapa pemangsa lainnya memilih untuk mengincar mangsa besar.
Sebenarnya jika kita membandingkan ukurannya, maka pemangsa itu seakan menghadapi lawan yang mustahil dikalahkan. Tapi ukuran bukanlah segalanya. Para pemangsa punya caranya sendiri untuk mengalahkan hewan besar. Serigala dengan pasukannya, orca dengan kerjasama yang apik, elang dengan cengkraman kakinya, piton dengan pelitan tubuhnya, serta singa dengan teknik berburu yang luar biasa. Mereka semua mampu mengalahkan mangsa besar. Kegagalan harimau ketika memburu gajah tidak akan membuatnya jera. Mereka pasti menemukan cara untuk mengalahkan gajah. Entah dengan serangan yang lebih mematikan, memilih target yang lebih kecil, memburunya ketika sendirian, atau bahkan harimau akhirnya bekerja sama ketika melawan gajah. Pilihan terakhir sebenarnya bisa jadi jalan pintas yang tepat. Sebagai contoh, singa bisa memburu gajah berkat kemampuannya serta bantuan pasukannya. Serigala bisa mengalahkan bison berkat pasukannya. Orca jadi paus pembunuh juga berkat pasukannya. Jadi, tidak ada salahnya jika harimau akhirnya mau bekerja sama dalam memburu mangsa, khususnya mangsa besar seperti gajah. Sayangnya, harimau adalah kucing soliter. Mereka mungkin bisa hidup bersama, tapi untuk bekerja sama dan membangun suatu pasukan rasanya agak sulit. Jadi kerjasama harimau juga jadi sesuatu yang sepertinya tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Admin percaya jika harimau bisa memburu gajah. Admin juga percaya bahwa harimau bisa saja lebih hebat dari singa, di mana mereka mampu memburu badak yang jadi salah satu sosok paling sulit dikalahkan oleh singa dan pemangsa lainnya. Tapi kita harus bersabar menunggu momen luar biasa itu. Momen para pemangsa yang memburu mangsanya adalah tontonan yang sangat disukai oleh manusia. Itu adalah pemandangan alami yang luar biasa. Siapapun pemangsanya, siapapun mangsanya, bagaimanapun teknik berburunya, mereka semua jadi salah satu yang terbaik yang terjadi secara alamiah. Bahkan, saking terbukanya manusia dengan momen perburuan hewan buas, ada beberapa yang sengaja disetting oleh manusia. Misalnya pertarungan antar hewan dengan habitat yang berbeda. Perburuan yang dipaksakan dengan mempertemukan hewan dengan habitat yang berbeda. Atau bahkan melemahkan salah satu hewan agar bisa dikalahkan oleh yang lain. Tapi itu dulu, kalau sekarang sepertinya manusia sudah tidak melakukannya lagi. Manusia memang seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam dunia binatang. Manusia sudah mendapat banyak keuntungan dari hewan-hewan yang ada. Jadi biarkan mereka hidup dengan caranya sendiri di alam liar.